Enggak apa-apa nanti aja. Nggak tahu kalau kayak gituan. Fritz tahu. Fritz. Ada yang bisa bantu nggak? Fritz mana? Fritz minta tolong bantuin nih. Berapa perak? Ini kan ini ya. Iya, tapi oh iya udah beda ya. Aku sama. Tapi ternyata enjoy tau waktu tutor offline. Kenapa? Aku ternyata enjoy tutor offline. Kayak enak aja gitu ternyata. Tapi kalau menurutku tergantung dari orang-orangnya lagi sih. Gimana? Di tutornya, tutornya tergantung banget. Kalau aku untungnya sekarang enjoy banget. Kalau aku enak kalau tutor yang kemarin. Yang kemarin siapa aja? Yang ya Semester lalu. Asia Lim. Harusnya mereka lebih kritis gitu loh. Ya kalau mereka ya enak sih share. Dan mereka prepare kan. Sudah. Masih ada yang akan masuk lagi? Kira-kira? Ketua kelasnya mana? Iya. Sudah lengkapkah temanmu? Atau masih ada yang belum? Oke, Mas. Oke, baik, kita mulai saja ya. Selamat pagi. Ini kuliah yang ke? Sudah berdoa berarti ya? Sudah bangun? Dari libur panjang? Atau kita mau tidur lagi semester depan aja? Oh, mulai lagi ya? Ya. Selamat pagi. Kayaknya bakal bisa kalau didorong-dorong kuncinya. Iya. Ya. Kalau dulu kan bisa masuk kan, Kalian nantinya cukup bisa repot ya, masuk dibuka ke dalam. yang masih kedua kardio Ini juga bisa. Oke, biasanya blok ini termasuk yang anak-anak agak struggling. Kalau blok kardiovaskular yang tanpa gangguan, yang baca EKG-nya saja kalian masih astagfirullah, gitu ya. Nah, blok ini akan agak berat karena kita tidak lagi ngomongin bagaimana membaca EKG yang normal, kita ngomonginnya sudah yang gangguan, gitu ya. Nah, nanti coba catatannya dibuka lagi bagaimana kerja jantung, mekanisme fisiologinya, EKG-nya, karena nanti kita udah nggak ngomongin itu, termasuk nanti di kuliah ini dan praktikum. Jadi ini saya sambung nanti OP-nya sekalian, biar kalian belajarnya nggak 2 kali. Ketemu saya juga nggak 2 kali, bosen. Oke. Ada yang masih ingat anatomi jantung? Jantungmu ada berapa? Berarti kalau dibilang olah jantung hatiku, ya. Jantungnya cuma 1. Oke, ini pembuluh apa ini? Aorta, Aorta. Kalau ini? arteri pulmonalis, itu vena pulmonalis. Ini atrium atau ventricle kanan apa kiri? Ventricle kanan. Asisten anatomi mana? Di asisten anatomi.
Vena pulmonalis. Apeknya yang mana? Apek jantung. Saya bawa ini, terus kasih saya di atas, terus sorot. Apek jantung setinggi. Sisi 5. Oke, terima kasih. Aku dipanggil ujian ya. Nanti kalau nggak jelas nanya temenmu ya, nanya temenmu yang asisten anatomi ya. Jadi ini anatomi jantung, kalian harusnya sudah paham. Kemudian ini berbagai pembuluh darah yang mensuplai jantung dan sekitarnya. Nah, ini adalah histologi jantung. Asisten histo. Aku asisten histo mana? Ibu. Oh itu baik. Bukan asisten apa-apa. Enggak aku bilang mengaduk. Pressure banget tiap ini ditanya ini asisten ini. Tapi aku jadi pengen dipanggil juga. Ya udah katakan aja. Pengen jadi asdos tapi Ya, ayo tolong HP-nya dimatikan semua dulu ya. Ya ini adalah tampak dari dinding jantung yang paling di bawah itu ada. Itu lapisan dinding yang paling luar. Terus blue ya, yang miokardium ini nanti banyak otot yang memiliki fungsi buat oke. Yang sebelah sana adalah endokardium. Yang sini apa? Yang kanan apa? otot jantung. Diskusi interkalatusnya yang mana itu nanti akan mempercepat ya diskusi interkalatusnya yang mempercepat kayak impulsnya itu. Terus ya ini di miokardium, terus yang bawah ini berarti MI ya, begitu. Amin. Ya. Terima kasih. Oke, jadi endokardium terdiri lapisan paling dalam yang dekat dengan darah nanti adalah endotel. Endotel ini akan memainkan peranan penting pada berbagai gangguan. Ya, karena dia yang kontak pertama dengan eritrosit dan teman-temannya. Dia ada di endokardium. Kemudian ada miokardium dan di paling luar ada epikardium. Epikardium ini adalah area deposito yang kalian tanam sejak usia dini. Depositonya adalah deposito kolesterol. Nah, kalau dari usia dini kalian makannya sudah ultra processed food, ya ini lapisan adiposanya ini yang akan super tebal. Di sini juga akan kena nanti. Kalian sekarang umur berapa? Hei, ngaku. Umurnya berapa? 20? 10 tahun, baiklah. Oke, sama dong sama saya ya. Kita teman. Oke. Kemudian ini arteri, ini vena. Kalian sudah tahu ya, arteri di otot pulsnya yang lebih tebal daripada yang vena, sehingga bentuknya relatif juga lebih bulat. Oke. Kalau di slide tahun-tahun lalu, materi ini akan berkisar 115 sampai 150 slide. Materinya akan sebanyak itu. Jadi saya minta izin sama kepala bagian, saya singkat materinya tahun ini. Saya tidak sanggup menjelaskan 100 slide ke atas. Berdasarkan WHO, dibagi menjadi penyakit jantung pembuluh darah itu jadi 6 klasifikasi, 7 dengan tapi yang
bagian cerebrovaskular ini saya skip karena ini akan kalian pelajari nanti di gangguan saraf. Karena masuknya nanti stroke dan DIA dan teman-temannya ya. Jadi nanti pembahasan kita hanya di coronary heart disease, peripheral arterial disease, rheumatic heart disease, congenital, DVT, pulmonary. Ini saya perluas jadi tromboflebitis sesuai materi praktikum. Kemudian yang satu lagi adalah tumor. Oke, kita mulai dari yang pertama, coronary heart disease. Coronary heart disease, penyakit jantung koroner ini adalah penyakit yang tadi saya bilang, penyakit membuka deposito. Kalau kamu kira-kira umurmu berapa tadi? 10 tahun. Oke, 10 tahun berarti depositonya adalah pada level seluler. Jadi lemak-lemak yang tidak termetabolisme, terutama ada LDL, itu akan dimakan oleh makrofag. Jadi levelnya seluler, 1-2 makrofag. Dan kalian tahu makrofag punya masa hidup, jadi dia akan hilang, gitu ya. Harapannya begitu. Lalu kemudian tambah lagi dok, sekarang sudah jadi mamak-mamak sibuk, tidak sempat memasak, gitu kan? Jadilah fatty streak. Fatty streak itu bentuknya serat, gitu ya. Jadi sudah tidak seluler, mulai jaringan tapi tipis. Usia saya 30-an, kira-kira 30-an ya. Aku akan berusia 40 next year, jadi nasibku kira-kira di sini, di intermediate atau di upper. Jadi sudah mulai lebih banyak lemaknya. Untungnya saya masih menstruasi, karena pada wanita estrogen akan melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat oksidasi lemak, gitu ya. Kalau nanti sudah tidak menstruasi, saya sudah menopause, resiko saya kalau ini saya tabung terus, maka saya akan jatuh di sini, akan jadi plak, yang plaknya bisa runtuh. Oke. Coronary heart disease, penyakit jantung koroner itu sekarang, kalau dulu hanya karena gaya hidup murni, ternyata sekarang ada genetik. Banyak ya, sekarang orang kurus kena serangan jantung. Bahkan usia termuda di Sarjito 14 tahun serangan jantung. Genetiknya besar banget. Kebetulan anak ini obesitas. Jadi memang dunia sudah berubah. Ya, sekarang semua orang beresiko. Terutama calon bapak yang lingkar perutnya mulai besar. Siapa yang celananya bertambah besar setiap bulan, ukuran sabuk mulai dibolongin lagi, nah Anda beresiko kena serangan jantung. Kenapa lemaknya lemak visceral? Karena lemak visceral itu kan sebenarnya untuk cadangan energi, tapi kebanyakan jadi dia numpuk. Makanya kenapa sekarang kok kalau mau diet yang diukur pinggar-pinggar. Nah, ini adalah proses bagaimana lemak dimakan oleh makrofag. Makrofagnya akan berubah menjadi foam cell. Nanti teman-teman akan lihat ya. Terus makrofagnya mati, lemaknya ini kemudian akan menjadi kolesterol kristal. Jadi seperti praktikum 1D, kalau kalian masih ingat, granuloma kolesterol ester, plek sama, cuma dia ada di pembuluh darah. Nah, ketika ada benda asing, dia numpuk di sini, dia akan menghasilkan inflamasi yang tinggi, lalu tubuh akan membentuk benteng. Intinya supaya lemak ini sebetulnya tidak keluar, tetapi ya kayak kalau kamu jatuh cinta, lama-lama nggak tahan tuh, harus diungkapkan. Nah,
jebol pertahanannya kalau lemaknya semakin banyak. Ketika terjadi plak yang ruptur, jadilah menyumbat di pembuluh darah, aliran yang distal nggak jalan, jadi yang tersuplai oleh pembuluh darah itu dia akan iskemik, nekrosis, mati, gitu ya. Kalau masih bisa di cover, kalau sumbatannya kurang dari 70%, jantung punya autoregulasi. Oke, saya bentuk kolateral, area itu akan tetap hidup. Lebih dari 70% mulailah nyeri dada yang angina stabil. Jadi kalau nanya anamnesisnya udah apa? Nyeri dada karena gangguan pada jantung, serangan jantung. Nanyanya di dalam dadaku ada kamu. Oh bukan. Gimana? Nanyanya nyerinya seperti tertindih beban hidup, ya. Tertindih beban berat kayak ketindih batu, menjalar sampai punggung, pundak, tangan, ya. Lalu lihat respon pasiennya, dia menunjuknya begini atau begini. Kalau begini otot ini, kalau begini sangat mungkin dia infak, gitu ya. Hati-hati kalau yang infak di jantung kanan. Kadang-kadang dia keluhannya, terutama pada orang tua, tidak menjalan. Keluhannya adalah gastritis. Dia menekan ke bawah, ke tengah, jadi rasanya seperti GERD, rasanya seperti gastritis. Jadi kalau pada orang tua, terutama dengan keluhan mirip GERD, cek EKG. Apakah dia STEMI atau non STEMI, tergantung jenisnya. Nanti penyakit dalam yang akan menjelaskan. Tapi ternyata tidak semudah itu mekanismenya. Sebenarnya mekanismenya banyak. Tidak hanya dari aterosklerosis, tapi juga tadi inflamasi. Terus beberapa orang dengan gangguan genetik pembuluh darahnya itu dia bisa vasospasme temporer. Jadi pembuluh darahnya akan mengecil seret, sampai dia rilis lagi. Cilakanya kalau dia punya aterosklerosis, ketika dia vasospasme habis, nggak ada yang bisa sembuh, double attack, gitu ya. Atau coronary microvascular dysfunction. Jadi gangguannya ada pada level mikro, pembuluh darah yang cabang kesekian. Ya, misalnya ini banyak pada COVID. Jadi kemarin pasien COVID dengan gangguan jantung ini banyak banget. Kalau kalian mau ngecek, belum punya skripsi, dicek aja mendekati, siapa tahu itu benar. Itu ya apa? Di Jogja relevan dengan teorinya. Oke. Mekanismenya banyak sekali. Nah, gambarannya akan seperti ini. Ini adalah aorta, diseksi aorta. Ini lemaknya sampai numpuk di luar. Ini dapat dari hasil autopsi ya. Enggak di Indonesia. Di Indonesia enggak di kayak gini. Enggak boleh ditanam sama luar negeri. Ini dapatnya dari Inggris. Ini lemaknya sebaya ini, bahkan sampai ke dalam. Dan ketika kita buat gambaran histologinya, ini adalah plak lemaknya. Ini lumennya segini, ini tadinya dia penuh ini lemaknya. Kemudian tubuh akan membuat bagaimana caranya supaya aliran darah tetap jalan, maka dia membuat pembuluh darah baru, rekanalisasi, ini ya. Kemudian sisanya itu segini, trombus. Bagaimana dengan trombus yang dia mengeras? Karena kalau lemak terpapar dengan luar gitu ya, setelah dia akan teroksidasi, memicu kalsifikasi,
keras dulu. Lalu kalau keras lemaknya pembuluh darahnya akan luka, ya kan? Karena dia lewat di pembuluh darah dia menggesek. Lukanya akan digantikan oleh jaringan ikat. Jaringan ikat ini membuat jantung bekerjanya tidak maksimal. Harusnya tadi otot, ini isinya ketambahan digantikan oleh jaringan ikat. Jadi letoy jantungnya, gitu ya. Akibatnya dia akan jadi infark. Infark itu kematian otot jantung karena iskemia berat, ya, yang berkepanjangan. Berkepanjangan itu berapa menit waktunya? Ada yang bilang 4 jam, ada yang bilang 6 jam, ada yang bilang sampai 24 jam. Itu masih ada kompensasi, tergantung seberapa banyak plak ini menutup. Kalau kalian sering mendengar orang badminton terus tiba-tiba, ada ya kemarin di Instagram ya, orang badminton bablas terus malah dikeplaki itu ya kan kasihan teman dikeplaki kan. Nah, kalau misalnya dia penyebab kematiannya adalah karena AMI, itu karena plaknya biasanya lebih dari 70% tadi, bahkan kalau kayak gini 80-90%, terus tiba-tiba dia luntur karena olahraga berat. Badminton, tenis itu kan dia olahraga yang speednya tinggi, kemudian energi yang dibutuhkan tinggi, lalu ada efek pertandingan di dalam orang yang berolahraga kan pikirnya oh tanding nih aku harus menang. Adrenalin dan kortisol dia punya efek apa pada pembuluh darah? Vasokonstriksi. Adrenalinnya tinggi, kortisolnya tinggi, nutup ini, nutup plaknya jebol masalah. Boleh nggak olahraga itu? Boleh. Kalau plaknya nggak banyak. Tapi saya nggak ngecek plak dok. Terus gimana dok? Kalau gitu olahraganya jangan di atas jam 8 malam. Kenapa? Karena ketika jam 8 malam, 7-8 itu sebenarnya melatoninnya sudah keluar. Kalau kamu kasih adrenalin, melatoninnya tidak jadi keluar. Jadinya gini fase-fase. Atau ya mainnya santai, nggak usah pertandingan, nggak seru dok, ya wis tonton baik. Ya kan? Ada kan orang nonton pertandingan tinju meninggal, serangan jantung, karena tadi dia sangat menghayati, jadi dia itu stres, adrenalin kortisolnya tinggi, masuk spasme, meninggal. Ini saya ngalamin karena nenek saya gitu, nggak sampai meninggal sih. Dia menonton tinju, jadi nemenin suaminya nonton tinju. Dia membayangkan bahwa yang saling tinju itu adalah anak-anaknya, kakak dan adik saling tinju. Lalu dia kemudian senewan itu dia stres banget, langsung pingsan. Kalau zaman sekarang istilahnya adalah broken heart disease. Jadi vasospasme pembuluh darah jantung karena stres mendadak. Gitu. Nah, untungnya sih nggak sampai 12 ya waktu itu. Tapi bisa terjadi. Kayak kamu pacaran sama orang, ditinggal lagi cinta-cintanya, nah itu bisa sampai serangan jantung. Ya kan? Karena tadi broken heart disease mirip dengan AMI, tetapi tidak ada plaknya. Jadi hanya vasospasme. Makanya jangan terlalu kalau mencintai, ya kan? Yang wajar aja. Oke. Dok, kalau selamat dari serangan jantungnya dari AMI, terus gimana? Seperti yang tadi saya bilang, fase inflamasi ketika lemaknya lepas ini dia akan memicu inflamasi ulang. Jadi mikrofilmnya teraktivasi lagi, ya. Itu seperti proses penyembuhan luka akan memicu fase proliferasi dan maturasi sama. Ujungnya adalah penggantian otot
jadi gagal jantung. Karena tadi jantungnya nggak bisa memompa, ototnya diganti dengan jaringan ikat. Jaringan ikat itu nggak punya kemampuan kontraksi. Ya. Nah, ini adalah gambaran jantung yang mengalami AMI. Gambaran ini akan berbeda berdasarkan waktu serangannya. Kalau masih awal, yang kita lihat ya, sekitar 4-12 jam, ini spotting kayak gini. Yang iskemi itu di beberapa tempat, sedikit di sini, sedikit di sini, sedikit di sini. Ketika dia lebih 1-3 hari ya, mulai 1 hari lah, itu meleleh ini, area yang nekrosis ini meleleh, namanya nekrosis koagulasi. Dia kayak apa ya? Kayak lemak kalau dipanasin dulu, dia meleleh ini. Terus berarti kalau kayak gini bagaimana dok? Jadi orang ini serangan jantungnya berulang, tapi nggak dirasakan. Biasanya kan ada yang bilang tuh jangan keroan kalau orang Jawa, tahu keroan? Nah nanti bikin mati, gitu ya. Bukan keroannya yang bikin mati, dia serangan jantung, dia AMI tapi nggak tahu. Nah that's your job untuk mengedukasi mereka serangan jantung itu kayak apa. Dan teman-teman bisa edukasi kalau mekanismenya udah ya. Berat ya jadi dokter ya, gajinya nggak seberapa. Kan pahalamu besar besar. Nah ini gambarannya. Kalau nekrosis koagulasi hanya strienya saja, tapi inti selnya hampir nggak ada. Ini yang satu di sini. Terus harusnya ini di setiap satu gini dia ada intinya, gitu ya. Ini nggak ada. Terus ini banyak neutrofil. Ini menandakan dia nekrosis dengan kehilangan inti itu koagulasi. Nah ini kalau sudah lama, lebih dari 3 hari tadi, bahkan 7 hari ya dia bilang, itu nih jaringan ikat akan memenuhi jantung. Jadi ini otot digantikan oleh jaringan ikat. Terus dia nggak bisa memompa, jadilah gagal jantung. Awalnya akan di kiri, ya. Tapi lama-lama gagal jantung akan dari kiri dia akan mempengaruhi yang kanan. Ini gagal jantung itu sindrom makin disebutkan gejala tunggal. Ya, jadi teman-teman nggak bisa mendiagnosis gagal jantung hanya karena satu gejala. Nanti penyakit dalam yang akan menjelaskan tentang gejala dan tata laksananya. Ya. Ini disebabkan tadi karena abnormalitas struktur takikardia. Terus kalian harus ngecek pempida jantung. Nanti silakan dicek, ada panduannya. Kemudian dia ada kongesti paru atau sistemik. Jadi kalau pasien gagal jantung, ya otot jantungnya kan lemah ya, dia misalnya di kiri misalnya, ventricle kirinya turun fungsinya. Kalau ventricle kiri turun, cardiac outputnya turun. Kalau cardiac outputnya turun, maka akan terjadi hipoperfusi. Kemana? Kalau kiri kan dia ke seluruh tubuh, ya toh? Berarti hipoperfusinya terutama akan diarahkan kenanya ke ginjal, kompensasinya. Kenapa? Ginjal harus hidup nih. Kalau ginjal nggak hidup nanti sampahnya numpuk. Matinya karena sindrom auricum, sampahnya numpuk. Jadi ginjalnya dipertahankan. Caranya dengan ini. Natriumnya direabsorpsi di ginjal. Kenapa natrium direabsorpsi? Natrium dipakai untuk proses depolarisasi atau repolarisasi?
depolarisasi. Kalau depolarisasi kontraksi atau relaksasi? Relaksasi. Supaya apa? Supaya kalau dia kontraksi natriumnya ditahan, harapannya natrium ini akan membantu jantung untuk kontraksi, ya kan? Jadi supaya cardiac outputnya naik, hipoperfusinya diperbaiki. Pasiennya akan merasa deg-degan karena cardiac outputnya dipaksa naik, jantungnya dipaksa kerja lebih keras. Jadi awalnya dia akan deg-degan dulu, dia merasa aku kok deg-degan. Lama-lama ini gagal ini, terjadilah ini kongesti pada renal. Gagal karena direabsorpsi yang bengkak pertama ginjalnya. Terus habis itu baru intraabdomen. Makanya ngeceknya edemanya di mana? Kalau gagal jantung di kaki dan di belum kuliah ya? Belum ya? Oke, baik. Kemudian ini pasiennya akan merasa pertamanya dia deg-degan. Kemudian kalau berlanjut terus menerus, supaya tadi cardiac outputnya naik, kontraksinya naik, kompensasinya adalah otot jantungnya harus membesar, harus tambah banyak, harus lebih kuat. Gampangannya kayak kamu lawan adirai, ya kan? Kalau kamu angkat beban 20 kilo buat ngos-ngosan, buat adirai tidak. Nah, untuk memompa darah supaya cardiac outputnya tetap, maka ototnya harus diperbesar. Ya, biasanya di kiri jantungnya jadi membesar, apeknya akan bergeser. Gambaran radiologinya juga akan bergeser. Udah pernah diajarin ngitung rasionya jantung sama sternum belum ya? Paling gampang pakai tangan. Sudah belum? Di gambaran radiologi? Belum ada kuliahnya? Belum pernah? Oh ya sudah, nanti nanya dokter Ferrari ya cara menghitung hasilnya. Kemudian jantungnya membesar tetapi volumenya tidak juga naik, lama-lama terjadi darahnya itu tertampung. Tapi karena dia ototnya besar tapi pompanya nggak bagus, darahnya kan pooling ya, tertampung, terus dia geser ke yang kanan, ya kan? Sehingga kalau kanan juga dipenuhi darah, lama-lama paru-parunya kelelep, ya, tenggelam, paru-parunya tenggelam. Biasanya transudan isinya, bukan eksudan, jadi nggak ada infeksi bakterinya, ini transudan. Pasiennya akan sesak napas, ya. Dibantu dengan oksigen. Biasanya yang tadinya 1 sampai 2 pakai nasal kanul aja bisa, lama-lama pakai sumpuk. Kemudian posisi tidur akan semakin naik jadi Trendelenburg. Makanya anamnesisnya harus ditanya, kalau tidur bantalnya berapa? Biasanya dia mulai dari yang bantal 1 sampai bantalnya 45 setelah duduk. Karena kalau dia begini dia sesak. Kalau paru-parunya penuh air, kalau kamu tiduran lurus, air itu akan menggenangi seluruh permukaan paru-paru. Susah nanti pernapasannya, ya kan? Lalu dia harus setengah duduk supaya airnya pooling di bawah. Meditasi. Kalau semakin lama bendungannya tadi, pasiennya juga di ginjal, lalu di kaki. Kemudian dia akan jadi titik edem. Masih ingat titik edem? Masih ingat nggak? Baiklah. Nanti kakaknya dilihat ya di scan.
Oke, ini jadi gambarannya kalau yang kiri ya sebetulnya hanya hipertrofi aja. Ya, hipertrofi dengan fibrosis. Selnya jadi gede-gede gitu. Intinya jadi besar-besar ya. Ini hipertrofi. Ini yang normal kiri. Ini hipertrofi. Ini jadi gendut. Ini juga. Ini yang normal. Ini agak membesar kirinya, yang kanan lebih besar. Kalau pada gagal jantung kanan biasanya karena tadi ada pooling eritrosit, nanti eritrositnya pecah, hemosiderinnya akan dimakan oleh makrofag sehingga ketemu sel yang namanya heart failure cell. Makrofag yang memakan pecahan hemosiderin namanya heart failure cell. Dia keluarnya kalau gagal jantung. Lalu juga di Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sudah mulai terguncangkah duniamu? Ini baru hari kedua ya. Oke, ya nggak apa-apa. Kita berlanjut ke rheumatoid heart disease. Siapa yang giginya bolong? Siapa punya gigi bolong? Coba dirasakan. Gigi bolong yang lama-lama semakin dalam bolongnya. Senut-senut tapi pakai paracetamol nggak apa-apa deh, masih bisa. Ada? Nggak ada. Giginya bagus semua. Luar biasa, anak-anak FK ini luar biasa ya. Oke. Kenapa saya tanya gigi bolong? Karena gigi bolong adalah faktor resiko untuk RHD, rheumatoid heart disease. Tapi tidak semua orang dok giginya bolong karena rheumatoid heart disease. Betul. Hanya orang-orang yang apes. Apes, kalau ini apes. Karena dia pada dasarnya punya reaksi hipersensitivitas tipe 2. Kemudian dia ketemu bakteri yang ini, Streptococcus group A. Dari gigi dia tadi bolong, didiamkan berkali-kali. Awalnya demam rematik, peradangan aja biasa, faringitis, sakit gigi, nyeri sendi, lama-lama berulang terus. Terus kemudian bakterinya akan mengalami yang namanya molecular mimicry. Tadi masih ingat molecular mimicry? Apa? Molecular mimicry? Sebentar, saya beralih ke korban berikutnya. Molecular mimicry apa Cahyo? Iya, iya betul. Itu adalah teman yang berikut, ya, molekular mimicry. Jadi bakterinya itu lama-lama merubah antigennya sehingga tidak dikenali sebagai benda asing, sebagai musuh. Sampai mengenali, oh teman ibu. Sampai mengenali, oh teman ibu. Saya kan, oh nggak apa-apa. Itu terus hidup dia. Lalu dia suka sekali dengan katup jantung. Dia anak di katup jantung itu katanya anak. Jadi terus dia vegetasi di sana. Akibatnya kemudian katup jantungnya akan ventrikel kirinya hipertrofi, ya, dilatasi membunuh. Kemudian katup jantungnya ya itu dia fibrosis, dia ditutup oleh jaringan ikat. Harusnya kan kayak gini, ini dia digantikan jaringan ikat. Jadi kemudian kiwir-kiwir ini bahasa Inggris apa ya? Jadi katup jantung ngalet toh ya. Oke, Mbak Jawa. Jadi dia harusnya form, terus dia jadi kiwil-kiwil gini loh. Karena jadi kalau dia harusnya buka nutup, yang ini ketinggalan. Gitu. Makanya fungsinya jadi tidak baik. Nah, karena dia tidak baik, lama-lama jadi gagal jantung. Kayak tadi prosesnya. Ya.
biasanya ada suatu nodul yang spesifik namanya adalah Ascoff nodul. Isinya adalah giant cell Ascoff, limfosit T, sel plasma, kemudian ada Amiskov cell. Jadi selnya seperti ada dua bentuk, yang satu seperti ular, caterpillar fly, dan yang satunya seperti mata burungan. Ini biar khusus di RND. Saya koas pernah ikut merawat pasien seperti ini, usianya 20 tahun. Mondoknya di ICC karena kemudian dia ada aritmia. Jadi gangguan katanya sampai menyebabkan aritmia. Oke, itu tadi pada dewasa. Sekarang kita lanjut ke anak-anak. Saya ambil satu saja, satu yaitu tetralogi ovalo karena dia banyak. Kasusnya banyak. Kalau mau di Sarjito, Sarjito itu pusat rujukan genetik se-Indonesia. Jadi kamu silakan belajar di sana. Banyak kasus kayak gini. Gambarannya adalah sianosis. Jadi paling sering itu sianosis. Karena anak saya pernah dicurigai ini. Jadi dia kalau lari atau jalan terus dia jongkok, terus dia bibirnya biru. Gitu. Jadi untungnya tidak tetralogi sih. Untungnya dia bocor sedikit aja, tapi enggak tetralogi ovalo. Kalau tetralogi ovalo itu bayi nangis aja dia biru. Karena ketika dia menangis jantung akan memompa lebih cepat. Sementara untuk kan butuh darahnya banyak. Sementara pada tetralogi ovalo itu ada ventricle septal defect. Jadi antara ventricle sama kanan sama kiri itu dia nggak utuh. Nah, ini yang kanan, ini kita lihatnya dari yang kanan, yang kiri di sebelah contohnya ya. Ini bolong dia. Jadi darahnya akan tercampur, kayak O2 dan kayak CO2 kecampur. Gitu. Kemudian kalau dia tercampur, maka kecenderungannya akan ada bendungan di kanan, harus pompa lebih besar, jantung kanan bekerja lebih kuat, sehingga ventricle-nya akan hipertrofi, ya kan, ventricle kanan hipertrofi. Cuman di arteri pulmonalisnya dia juga ada stenosis. Jadi yang dilawan semakin berat. Gitu. Karena yang dilawan semakin berat, tekanan di kanan lebih tinggi daripada di kiri, aorta tuh kegeser. Dia akan sebagian ada di sebelah kanan. Jadi aortanya kan dia harusnya di sini ya. Ini kalau satunya utuh, ini dia geser sedikit ke area sebelah kanan. Ini namanya overriding aorta. Jadi aortanya geser. Dia kan harusnya aortanya itu dia enggak di kanan. Kalau ini ketutup dia kan agak. Nah ini nih, dia harusnya kalau dari pandangan sebelah kanan kan arteri pulmonalisnya yang di depan. Nah ini aortanya yang di depan. Dia geser karena tadi bekerjanya lebih keras yang sebelah kanan, jadi dia overriding. Ini bayinya nangis aja biru. Sianosis. Cara ini macam-macam gambarnya. Cara mengobatinya ya ini di jari. Jadi pasiennya ada dua mekanisme. Kalau bayinya masih kecil itu dia tidak dibandingkan mesin jantung buatan. Tapi kalau di Indonesia semua diganti mesin jantung buatan. Jadi darahnya dialirkan ke mesin jantung buatan, terus dokternya akan menjahit ini. Gitu. Kalau di Jepang dia ada dua cara. Yang satu tidak dengan mesin jantung buatan, jadi pasiennya hanya ditidurkan. Jadi intraoperatifnya pasiennya tetap hidup. Cuman harus sangat cepat gitu. Karena kompensasinya akan sangat besar ya. Kalau jahit banyak darahnya kan. Di Indonesia pakai mesin jantung. Anak saya waktu itu disarankannya malah
malah sembuh karena defeknya tapi untungnya kecil sih, jadi tidak perlu sembuh. Ini gambarannya, silakan nanti dilihat. Oke, sekarang adalah peripheral artery disease. Peripheral artery disease adalah penyakit. Pernah lihat paha mbak-mbak yang jaga mall? Betis ya, betis. Paha ketinggian dong, betis. Pernah lihat ya? Mbak-mbak jaga counter make up yang pakai rok mini terus pakai stoki. Ngapain lihat betisnya? Nggak nafsu. Kan lihat nggak? Ini coba-coba pernah lihat nggak? Siapa lihat? Kalau lihat coba-coba lihat terus sama orangnya. Kan ini calon dokter. Dilihat pembuluh venanya lurus sama berbelok. Ya kan pembuluh arterinya kelihatan apa enggak? Kenapa? Karena pada penyakit arteri dan vena perifer yang paling banyak kena adalah ekstremitas inferior. Kan kulitnya dia di bawah, ya kan? Terus mbak-mbak itu pakai high heels, ya enggak? Jadi dia berdiri lama pakai high heels. Itulah mengapa saudara cantik perlu pengorbanan. Pengorbanannya adalah gangguan pada arteri dan vena. Antara cantik apa cepat mati? Cantik. Iyalah. Makanya ada kan ilmu, coba tuh cewek-cewek cari cara mencari high heels yang benar. High heels tuh ada ilmu ergonominya. Serius. High heels itu tidak sekedar mahal, ada dia harusnya menopang di yang sebelah mana. Ya, coba dicari. Kalau saya nggak bisa pakai high heels, saya HMP. Saya hamil, tapi karena jaraknya dekat, jadi saya masih menggendong, menyusui masih ini, jadi sininya yang saya tidak bisa cantik-cantik pakai ini. HMP hernia nucleus pulposus. Hai kak, bantalan sendinya rumah dikit yang di sakrum, sama yang di cervical. Jadi kalau saya sedang ulat itu ini tangannya sampai gini, sampai nggak bisa pegang. Dan sebenarnya saya nggak boleh duduk. Bukan apa-apa, boyokku kasihan. Saya nggak bisa berdiri. Ya, maka gendut adalah akar dari berbagai permasalahan. Jadi jangan gendut. Sekarang peripheral artery disease. Dulunya dia hanya dikira kalau aterosklerosis lalu manifestasi pada pembuluh darah yang perifer. Tapi ternyata lebih dari itu. Ada pembuluh darahnya sendiri sudah defek, lalu ada inflamasi dan ada kalsifikasi. Jadi memang dia triple. Kalau dia defek, kemudian arteri terganggu, terobstruksi, sama kayak tadi akan tertutup, aliran darahnya berhenti. Akibatnya adalah satu namanya claudication intermittent. Pasiennya kalau disuruh jalan atau berdiri 5 menit, dia akan bilang betisnya sakit. Dia akan berkata, ini sakit. Lalu lama-lama sakitnya bahkan ketika duduk atau selonjor. Itulah sebabnya dokter Tirta, kalau kalian pernah dengar podcastnya, bilang betismu adalah jantung nomor 2. Kalau kamu sering jalan, ini nggak terjadi. Harus sering jalan. Jadi aliran darahnya lebih lancar. Dokter, tapi nanti pacar saya nggak suka kalau kempol saya besar. Berarti pilihanmu adalah menyuruhnya memperbesar kempol juga. Muskulus gastrocnemiusnya juga harus diperbesar.
atau kau tukar saja dengan yang suka sama betis besarmu, gitu ya. Tukar. Jangan kau tukar betismu, kebugaranmu dengan hanya karena katanya dia mencintai. Oke. Nah, lama-lama dia akan terjadi gangren. Nah, jadi kayak gini. Tapi dia ada di kaki, jari kaki, betis, lama-lama. Kalau dia terjadinya di arteri yang lebih kecil di mana? Jari tangan atau jari kaki biasanya, dan spesifik karena merokok, itu kita bilangnya adalah tromboamnitis oblitera. Jadi radang rokok menyebabkan inflamasinya nutup lumen. Lumennya bukan karena aterosklerosis tentunya, tapi karena inflamasi. Rokok apapun, ya rokok apapun, mau kamu vape, mau kamu rokok linting, podo, ya, dia akan kayak ini yang berujung berat, dia akan jadi gangren. Dan kalau sudah begini tidak ada pilihan selain amputasi. Nah, ini gambarannya, lumen arteri tertutup dengan inflamasi. Nanti dia di Nah, kalau tadi mbak-mbak tadi kamu lihat mbak-mbak yang di mall itu dia ada vena yang atau area yang memerah biasanya. Kalau superficial dia merah aja belakangnya ini. Dia sumbatannya yang menyebabkan merah, tidak sampai bergelok. Jadi kalau vena varises, nah varises itu dia agak dalam venanya, gitu. Kalau ini biasanya dia hanya inflamasi aja. Kalau tromboflebitis itu inflamasi di vena superficial. Jadi ini plottingnya yang mengisi pembuluh darah itu isinya darah, bukan lemak, bukan radang, tapi darah. Mostly adalah darah, radangnya nggak banyak. Nah, superficial vena thrombosis atau tromboflebitis dengan DVT, deep vein thrombosis itu mekanismenya sama. Silahkan nanti dibaca tentang triathlon. Ya. Superficial vein thrombosis ini juga banyak terjadi pada koas yang belajar infus. Jadi kamu kalau infus orang, hati-hati, orang yang asal pijet-pijet, nanti pasiennya thrombosis. Terus menjepit salah, ada emboli, terus double impact, ya kan? Belajarlah menusuk yang benar ya, karena nanti kalau pasiennya trombosis superficial, misalnya karena infus, itu dia bisa ikut aliran darah, ini trombosnya lepas, ikut aliran darah, jadi vena yang lebih dalam, kemudian dia bisa nyangkut di paru-paru pasiennya plus karena koasnya salah infus. Atau yang kasus pernah terjadi adalah ibu melahirkan mengejar terus plus. Ternyata otopsinya adalah ini emboli pulmo. Dia salah mengejar, dokternya tidak aware bahwa di kakinya sudah ada DVT. Ini sudah ada kayak gini, venanya sudah bergelok. Ibunya agak besar juga, ngejarnya salah, sumbatannya lepas, ikut sampai ke paru-paru plus. Dokternya dibilang malpraktek karena meninggal ketika sedang proses lain. Hati-hati, makanya perintah mengejar itu sangat penting. Yang benar ngejar itu kayak apa? Karena kalau enggak, nih nanti salah tutur yang trombosnya langsung. Ya, ini emboli tadi.
pasang paru, terus ini embolnya, plotnya terus begini. Tidak heran kalau dia sampai plus. Ya. Ibu dari ibu hamil yang salah mengerjakan. Ini dari otopsinya sebetulnya ada dua. Satunya dia ada di, saya lupa, kalau nggak komplitea di Sapena Magna, DPT. Ya, jadi beware ya, hati-hati. Oke. Yang terakhir adalah tentang tumor jantung. Tumor jantung biasanya dia metastasis. Ini kayak gini misalnya. Ya. Kalau metastasis ya tergantung jenis tumornya. Yang banyak dan terlewat biasanya adalah melanoma. Ya, karena melanoma itu kan cuma kayak tai lalat biasa ya, orang suka nggak tiba-tiba dia sudah metastasis ke jantung. Yang berikutnya adalah rhabdomioma. Rhabdomioma itu tumor jantung primer jinak sebetulnya, cuman kalau dia ganjel di ventricle dia akan membuat antriannya, kontraksinya terganggu. Jadi pasiennya bayi biasanya meninggalnya bukan karena tumornya, tetapi karena kontraksi atriumnya terganggu. Tumornya kayak gini. Ini kalau kelihatan namanya spider cell. Ya, jadi bukan hanya Spiderman tapi spider cell juga. Oke, yang teman-teman pelajari nanti di praktikum adalah yang ini, hemangioma. Hemangioma itu sebetulnya tumor jinak pembuluh darah karena proliferasi endotel. Dia ada dua jenis, kapiler sama cavernosa. Kapiler itu diameternya kecil-kecil, endotelnya selapis. Ini kalau cavernosa dia ruangannya besar-besar, endotelnya juga selapis. Yang jadi masalah kalau hemangioma itu bukan ukurannya, tetapi lokasinya. Kalau dia lokasinya di leher, terus anaknya tumbuh, hemangiomnya tambah tumbuh, dia bisa mendesak saluran nafas. Harusnya dia regresi spontan pada saat usia 5 tahun. Kalau setelah 5 tahun tidak regresi, sebaiknya dicek apakah dia punya keganasan yang lain. Ya. Nah, hemangioma cavernosa sering didiagnosis banding dengan amniosarkom. Amniosarkom itu kalau dia berubah jadi ganas, ya. Tapi ini umumnya pada dewasa dan orang tua. Jeleknya adalah survival rate-nya rendah. Kasusnya nggak banyak, tapi survival rate-nya rendah. 6 bulan dari diagnosis biasanya plus. Ini tumornya dia sudah endotelnya tidak selapis, gambarannya sudah jadi seperti tanduk apa ya? Stambon itu apa ya? Tanduk badak. Kayak cula, gambaran pembunuhan. Oke, selesai. Untuk praktikum kita punya 4 materi. Hemangioma cavernosa, kemudian tromboflebitis, saya tambahin dengan DPT. Lalu habis itu jadi satu aja itu materinya. Kemudian adalah tromboamnitis obliteran dan aterosklerosis. Ya. Karena materinya cuma 4, jadi nanti gambarnya diselesaikan di saat sesi praktikum. Langsung dikumpulkan saja. Ya. Jangan khawatir, kardio cuma 4, tidak usah cemas. Respirasi ada 2, tumor dan non-tumor. Ini semua ya guys, kalian lihat. Banyak praktikum PA. Oke. Kemudian Pak Jarod, tugas resesinya tetap. Ketik. Responsinya kalau tahun lalu akan ada di kelas besar begini.
satu pelaku itu kira-kira 25 soal. Jadi total sekitar 75 soal untuk 3 materi. Mari kita berharap Dokter Lili berubah pikiran sehingga nanti mekanismenya akan lebih jalan. Ya? Siapa yang kelompok besok sudah praktikum? Selamat berjuang guys, sampai ketemu besok ya. Jangan lupa presentasi untuk office kalian. Hari Jumat. Lu capek banget. Ini udah kan ya?